bahasan tentang web service dan database handling ya. Sama seperti kelas Flutter, setelah UTS kita masuk di database, nanti juga masuk ke apa database internal ya, database internal SQLite juga. Sama mungkin nanti tambahan untuk mengakses kamera dan sebagainya di akhir-akhir. Nah, ini saya juga ambil dari kalau yang kemarin ikut kelas Flutter ya, atau mungkin ikut juga kelas hybrid di semester sekarang. Nah, ini saya juga ambil dari situ, disamakan bentuknya. Jadi di aplikasi yang kita buat itu adalah client side gitu ya. Dia jalan di mobile, dia bisa juga menyimpan sesuatu data di tiga bentuk ya, seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Kalau hanya sederhana-sederhana menggunakan eh, seperti yang kalian pakai di project ya, untuk menyimpan di semacam shared preference. Kalau yang tengah-tengah itu menyimpan di SQLite, di database, bentuk database, tapi tersimpan di handphone. Jadi nggak perlu menghubungi server. Itu kalau bentuknya agak rumit, bentuk tabel, kemudian tapi tidak terlalu rumit seperti tabel-tabel yang saling berhubungan seperti di database. Itu tengah-tengah menggunakan SQLite. Kemudian yang ketiga yang bentuk ini. Jadi setelah yang set preference, kita langsung loncat ke yang paling paling sulit dulu, nanti habis itu baru yang tengah-tengah, yang syarat preferred, sorry, yang SQLite-nya nanti setelah yang database gitu ya. Nah, untuk ke database itu simpanannya ada di server ya. Biasanya kita memerlukan sebuah aksi dari service di tengah, yaitu web service ya. Biasa dipakai dengan MySQL maupun dengan eh, Postgres dan sebagainya untuk mengaksesnya. Bahasanya bisa macam-macam juga, bisa PHP, bisa pakai framework Laravel, ataupun memang framework khusus web service kayak Lumen dan sebagainya. Ya, dari PHP dan MySQL ini, PHP-nya request ke database, mengeluarkan bentuk tabel ya, row, biasanya kan bentuk row. Tapi saat dikirim, ya saat kirim ini mungkin bentuknya tidak bisa objek ya. Jadi saat dikirim bentuknya string dalam format JSON. Bentuknya string dalam format JSON. Ya, nanti kita bahas lagi tentang JSON sebentar. Yang semester ini tidak mengambil hybrid dan tidak mengambil Flutter ada. Ya, karena agak mirip nanti. Kalau misalkan punya sudah punya login di Flutter maupun di hybrid ya, di server Ubaya, dan nanti dapat ini lagi. Ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk keperluan project nantinya. Ya, projectnya bisa beda, bisa sama. Nah, karena ini ada di tempat lain gitu ya, tempat lain, ini juga ada di tempat lain. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat di satu tempat dengan pembuatan aplikasi ini. Misalkan ini di laptop, ini sebenarnya juga bisa di laptop, ini juga bisa di laptop. Ya, cuma nanti agak ada perbedaan aksesnya. Jadi kalau kita menggunakan emulator, jadi kalau dijalankan aplikasinya di emulator, itu kita harus mengubah ke IP 10022 untuk mengakses localhost. Ya, jadi misalkan ini ada di laptop kita,
diaksesnya pakai localhost slash web service atau API slash product gitu misalnya. Nah, saat kita jalankan ini di emulator, kalau ini dijalankan di Google masih bisa, di Google Chrome masih bisa tetap pakai localhost. Tapi saat dijalankan di emulator, IP-nya harus diubah. Ya, IP-nya harus diubah ke ini bentuk standar di emulator. Terus kalau kita pakai device, jadi device-nya kita konekkan dengan laptop, kemudian di running ya, di running menggunakan perintah yang ke device-nya jalan, itu harus punya satu jaringan yang sama. Ya, satu jaringan yang sama, misalkan menggunakan satu akses WiFi yang sama. Ya, menggunakan satu akses WiFi yang sama, dan kemudian alamat yang tadi localhost, yang tadi diganti ke emulator, misalkan dipindah ke device, diganti lagi menjadi alamat IP. Ya, diganti lagi menjadi alamat IP yang kemarin, bukan kemarin, ini kan kelasnya beda ya, yang bisa dicari dengan IP config ya. Nah, di server kalian punya tempat di sini var www html react nrp kalian. Nah, di HTML ini bisa diakses menggunakan ubaya.fun, FUN ya. Jadi ini React berarti nanti slash React, kemudian slash lagi nrw kalian, kemudian kalau ada file slash lagi nama filenya. Nah, jadi misalkan saya bikin file baru halo.php gitu ya. Saya edit, halo ini share tempat api Senradel. Nah, jadi kalau ada file halo PHP di tempat kalian, kita bisa akses dengan alamat ini. ubaya.fun untuk kelas ini React /nrp 160418139 slash filenya tadi halo.php. Nah, ini kan sama keluarnya. Lalu ini tempat api Senradel. Ya, silahkan dicoba dulu ya, terutama yang mungkin tidak ikut kelas hybrid dan Flutter. Ini pakai login yang lain untuk khusus untuk kelas ini React. Nanti yang natif juga dibuatkan juga. Kalau memang ambil natif, kemudian ambil hybrid, ambil Flutter, ambil React, nah nanti punya empat tempat. Ya silahkan dicoba. Yang nggak bisa langsung nulis di chat ya, nanti saya perbaiki. Yang bisa juga tulis di chat aja, biar tahu kalau sudah bisa, yang sudah bisa siapa saja. Yang Senradel ini sudah bisa.
Oke, Jekri aman. Oke, Silvanya aman. Dosen Radel memang sudah, ini tak pakai tadi. Oh iya, nanti pakai data yang sama ya untuk uji coba database-nya pakai movie. Saya belum upload di ULS kayaknya. Saya upload dulu. Nah, itu untuk akses ke servernya untuk kita naruh-naruh file. Jadi di sini nanti kita bisa upload ya. Habis ngerjakan di lokal, yang ini di kiri ini kita ke lokal kita bisa upload ke sini. Bisa juga nulis langsung di sini, bikin file kemudian diedit. Nah, berikutnya kita juga menyiapkan database masing-masing. Untuk uji coba select edit delete, kita menggunakan movie database. Saya upload dulu di ULS. Nah, ini ya movie.sdl-nya. Kalau misalkan mau pakai yang dari kelas hybrid atau kelas Flutter juga nggak apa-apa, dipakai lagi aja. Jadi biar eh, database-nya menggunakan yang ada di kelas lain juga nggak apa-apa, sama kok, bentuknya sama. Ya. Yang misalkan belum punya, ya tidak ikut kelas hybrid maupun kelas Flutter, harus restore dulu ya untuk datanya. Kita pakai movie database. Nah, untuk merestore-nya nanti juga untuk manajemen data saat project. Nah, projectnya UAS nanti ada hubungannya dengan database pasti. Jadi kita harus menghandle bikin tabel dan sebagainya di PHP admin. Ya, alamatnya ini. Ya, alamatnya ini upaya.fun php myadmin. Nah, dengan login yang sama dengan yang SSH tadi, password juga sama. Ya, passwordnya sama, upaya juga. Nah, di sini masing-masing mahasiswa mendapat satu database ya, tidak bisa bikin baru. Ya, ini dibikin new database nggak boleh. Bisanya hanya nambah-nambah tabel di sini. Ya, tapi restore, import, export bisa. Ya. Jadi ini misalkan nanti ada project, habis kita import ada banyak tabel dari movie, ya mungkin movie-nya bisa tabel-tabel movie bisa dihapus dulu atau memang dibiarkan saja di situ, kita tambahkan tabel-tabel yang untuk project gitu ya. Kita import ya yang tadi movie.
SQL yang dari ULS diimport dulu. Nah, ini kan ada banyak tabel dari database movie. Untuk hari ini kita mungkin hanya baca dulu, select dulu dari tabel movie. Ya, tabel movie ada movie ID, title, budget, homepage, overview, dan seterusnya. Ya, minggu depan kita tambahkan join antara movie dengan genre, juga movie dengan person. Ya, jadi kalau satu movie dia bisa punya banyak genre, tengah-tengahnya adalah movie genre. Sama satu movie bisa punya banyak pemain, tengah-tengahnya movie cast. Ya, hubungan antara movie dengan person. Gitu. Nah, nanti kalau project kalian juga mau ditaruh di sini, ini mungkin setelah kuliah selesai bisa dihapus, kemudian bikin tabel-tabel untuk project boleh. Atau dibiarkan saja begini, bikin tabel-tabel project ya, biar yang namanya beda dengan yang ada di sini. Gitu. Atau kalau misalkan punya database di kelas Flutter, nah ini bisa dipakai lagi. Jadi biarkan saja React-nya ini kosong. Kalian bisa pakai movie yang ada di kelas Flutter maupun kelas Hybrid. Ya, yang React biarin aja kosong untuk khusus untuk project React. Itu juga boleh. Ya. Kemudian server tadi akan kita pakai untuk membuat API. API-nya mengeluarkan JSON. Nah, bentuk JSON begini bentuknya. Ada JSON array kalau misalkan datanya banyak itu ya. Ya, datanya ada beberapa data, bentuknya ada kurung siku begini. Ini anggota pertama, anggota kedua, anggota ketiga. Setiap anggota JSON ini namanya JSON object ya. Dia pakai kurung kurawal. Kemudian di tengahnya kurung kurawal ada beberapa pasang key dan value. Ya, pasangan key dan value. Key-nya biasanya nama field, value-nya isi field-nya. Key-nya nama field, value-nya isi field-nya. Nah, itu istilahnya adalah JSON data. Nah, JSON sendiri kepanjangan dari JavaScript Object Notation. Dia lightweight gitu ya, karena memang bentuknya teks. Misalkan mau lebih secure ya, ini bisa dibuat di enkripsi dulu baru dimasukkan, di enkripsi dulu baru dimasukkan. Atau apa value-nya, sorry, key-nya juga bisa dienkripsi juga. Jadi ini dienkripsi, ini juga dienkripsi. Baru dibuat JSON-nya juga bisa. Ya. Jadi meskipun bentuknya teks, tetap bisa lebih secure ya, dengan cara dienkripsi. Atau bentuk JSON-nya semua ini dienkripsi. Ya, itu juga bisa dienkripsi, kemudian dikirim, didekrypt, bentuknya bentuk dekryptan JSON. Gitu. Itu juga bisa. Jadi masih bebas. Mungkin yang khusus data-data tertentu saja yang harus dienkripsi, ya dienkripsinya di sini. Ya. Kalau semua data boleh diakses oleh siapa saja, sangat open begitu, nggak ada rahasianya, ya itu dibuka saja semua bentuk begini. Ya. Memang dibuat oleh API-nya untuk bisa diakses oleh siapa saja, karena dia istilahnya self-describing, ya bisa menjelaskan tentang dirinya sendiri. Nah ini kan kalau begini kelihatan ya, ini adalah data untuk employee. Ya, data untuk employee yang di situ ada nama depan sama nama belakang dari employee tersebut. Self-describing.
Oke, untuk persiapan web service-nya kita menggunakan tadi sudah kita restore movie.sql ya, yang di-download dari ULS. Tabel-tabelnya sudah sama. Kemudian kita siapkan untuk API-nya. Ya, API-nya ini kayaknya copy saja dari www apa namanya, select php select gitu ya, MySQL. Nah, www schools, w3 schools. Nah, ini kopasnya dari sini saja kemarin itu. Ya, cuma beda di sini. Jadi pertama connect dulu koneksinya, koneksi database ini langsung tapi. Kemudian kalau sudah terkoneksi, kalau gagal ada result, mengeluarkan result, kemudian selesai gitu ya. Kalau ada terkoneksi, kita select bintang from movie. Ya, select bintang from movie, kemudian nanti dikasih apa namanya, looping gitu ya. Disiapkan looping untuk di tiap-tiap row-nya. Ya, looping di tiap row-nya, disiapkan sebuah variabel array untuk menampung dari row tersebut. Jadi setiap loopingnya memasukkan ke array ini. Nah, ini bisa sebenarnya pakai fetch all ya. MySQL fetch all. Begitu bisa juga, nggak perlu looping begini. Dari data sama dengan MySQL fetch all begitu. Tapi mungkin nanti saat kita ke pertemuan minggu depan, kita akan bikin nested data. Jadi JSON-nya nested satu row, dia bisa punya anak row lagi begitu. Misalkan movie, dia bisa punya banyak pemain. Nah, nanti kita looping di sini, ada looping lagi, kemudian dimasukkan secara nested, ada array lain, array-nya dimasukkan ke array ini. Nah, begitu. Jadi biar disiapkan untuk minggu depan sekalian, jadi bentuknya dibuat seperti ini. Manual looping, kemudian dimasukkan ke variabel array. Nah, kemudian untuk tampil ke API, itu kan bentuknya JSON, ada fungsi untuk mengubah dari array ke JSON menggunakan JSON encode ini. Ya, menggunakan JSON encode, array-nya ini dimasukkan sebagai parameternya JSON encode. Nanti di echo ini sudah berupa JSON encode. Nah, array ini kadang bukan langsung datanya begitu ya. Jadi kadang ada semacam feed baru yaitu result atau apa begitu untuk menandakan apakah dia sukses atau error. Ya. Jadi baru data dari row yang kita baca tadi baru masuknya di sebuah JSON object yang lain, yang di sini adalah data. Jadi data ini masuk ke data, kita bikin array lagi di sini, yang di JSON encode adalah array-nya. Gitu. Ya, ini biasanya dimulai distandarkan diajarkan di web framework programming gitu ya. Ada resultnya dulu. Resultnya dicek, kalau sukses ngapain, kalau nggak sukses ngapain. Gitu. Perkara nanti ini dimanfaatkan atau tidak sama pembuatnya, ya, itu ya tergantung oleh yang membuat yang sisi klien saya. Ya, tapi yang di sisi server sudah disiapkan ada result. Datanya masuk di data.
Oke, jadi dibikin namanya tadi filenya, oh nggak ada di sini, movie list gitu aja ya ini ya. Nama filenya movie list. Saya kopas saja dari kelas yang lain. Oh, saya ambil dari hybrid mungkin. Nah, kalian juga kayaknya bisa masuk-masuk ke tempat-tempat foldernya temannya. Saya nggak set untuk bisa edit sampai bisa baca ya. Tapi kalau baca bisa nih, read-write-nya hanya bisa read saja. Ya, saya akan kopas dari sini karena kalau dari PowerPoint nanti banyak karakter aneh. Ya, kembali ke Senradel. Mana tadi? Ini ya. Ya, saya bikin file baru, movielist.php. Ya, saya edit, saya kopas yang tadi, kecilannya. Oh, ini belum pakai begini. Ini SQL-nya baru gini. Select bintang from movie. Nah, ini username sama password sama database-nya saya ganti menjadi yang tadi ya. React 160418 139. Oke, di saya taruh di chat. Ya, dicobanya itu diganti saja dengan NRP masing-masing. Kalau misalkan tetap pakai service apa database di kelas lain ya ini tetap aja. Ini tetap hybrid begitu. Atau ini tetap Flutter gitu. Ya, database-nya. Yang ini database-nya sama username-nya. Termasuk movielist.php-nya juga kalau mau pakai yang di hybrid atau Flutter juga nggak apa-apa. Ya, nggak perlu bikin lagi di sini mungkin. Nah, terserah yang mana yang lebih enak. Secara backend sama. Untuk 3 mata kuliah itu sama. Oke, saya simpan. Dicek dulu nanti di browser. Ini ya, yang halo tadi. Nah, saya ganti movie list tadi namanya. Movielist.php. Nah, ini bentuk dari web service yang ini tadi, yang saya sudah chat tadi. Nah, ini bentuk JSON yang di browser ya. Biasanya lebih enak kalau kita lihat di JSON viewer. Yang sering dipakai JSON viewer.stack.hu ini. Kita bisa kopas ke sini untuk lihat bentuk datanya. Nah, ini.
Nah, bentuk datanya kita sudah bikin pakai result ini. Kemudian data row hasil dari tabelnya ada di sini di data. Ya, ini row pertama, ya movie pertama Sin City Attempt to Kill. Data kedua Mad Max Fury Road. Nah, itu sama dengan yang di database tadi. Database-nya. Ya, ini Sin City Mad Max Fury Road. Ya. Jadi dari fungsi JSON encode tadi, field-nya jadi key, movie ID, title, budget ini ya. Movie ID, title, budget, homepage. Ya. Kemudian isi row-nya jadi value-nya di sini. 0 ini berarti dia row pertama, 1 row kedua, ya, 3, 2 ini row ketiga. Ini jadi row-nya. Ini jadi row-nya. Nama field-nya jadi key dan isinya jadi value. Jadi begitu. Oke, itu sudah siap untuk servisnya. Ya, jadi database sudah siap, servis API-nya juga sudah siap. Nah, ini masih sederhana, tidak ada parameter dulu ya hari ini. Minggu depan kita kasih parameter. Mungkin kita perlu juga menggunakan Postman. Ya, perlu menggunakan Postman di sini. Karena kalau parameternya berupa post, akan cukup susah kalau kita menggunakan browser. Ya. Nanti kalau kita pakai Postman, misalnya movie list, nanti kita bisa kasih dia sebagai post dan kasih parameter di sini. Jadi mungkin yang belum punya Postman, disiapkan Postman. Oke, terus lanjut ya. Ini sudah. Ya, nah hasilnya tadi juga sudah kita cek di JSON Viewer, sudah jalan. Oke, berikutnya kita akan baca. Nah, ini ada beberapa cara untuk membaca data di React Native. Kalau di Flutter itu pakai HTTP, juga ada yang lain juga ya di Flutter. Nah, kemarin mungkin baru diajarkan HTTP. Di React Native secara natifnya begitu, nggak perlu install, itu bisa menggunakan fungsi fetch. Ya, bisa menggunakan fungsi fetch. Ya. Nah, fungsi fetch ini mirip dengan penggunaan dari XML HTTP request. Ya. Jadi parameternya tinggal langsung bentuk URL-nya saja. Nah, begini fetch. Ada juga kalau di halamannya React Native tadi disebutkan ada dua lainnya, API lainnya yang bisa library lain yang bisa dipakai. Jadi misalkan kita lihat yang di fetch tadi ya, React Native networking namanya. Ya ini saya ambil dari sini untuk terangan di slide-nya. Kemudian di sini juga disebutkan penggunaan dari ini. Nah, ada penggunaan library lain ya, using another networking library. Ada Frisbee dan Axios. Ya.
Frisbee sama Axios gitu. Nah, cuma yang sering dipakai kalau mungkin di sini ya, di teman-teman yang sering pakai React Native itu seringnya pakai yang Axios sih. Jadi nanti di belakang juga diberikan contoh untuk connect dengan Axios. Setelah fetch-nya berhasil, kita coba juga untuk yang Axios ini. Mungkin yang Frisbee bisa belajar sendiri, tapi tentunya agak mirip. Cuma yang Frisbee dan Axios ini kita harus tambahkan, kita harus install. Jadi pertama dilakukan yang tidak perlu install dulu menggunakan fetch. Oke, fetch ini kalau mau menggunakan post juga bisa di set aja metodenya post gitu ya. Secara default dia get saja, get biasa begini. Kalau misalkan ada parameternya kita bisa taruh di sini parameter. Cari sama dengan apa gitu ya. Misalkan kalau pakai get itu sama kayak kita akses dengan menggunakan browser di sini. Ya, misalkan nanti sudah ada parameter cari, kita set saja cari sama dengan apa gitu. Itu untuk get. Tapi untuk post ya kita juga akan pakai post mungkin biar familiar dengan post nanti saat bikin insert update delete. Ya. Ini untuk post, metode post, ada header, mungkin perlu header yang dia menerima JSON begitu. Ya, misalkan PHP-nya nanti juga menerima JSON, kita bisa bikin bentuk begini, headersnya, kemudian bodinya bentuk JSON, JSON stringify. Ya, kemudian untuk responnya, sebenarnya ada dua bentuk respon ya, pakai await atau pakai then. Kalau di sininya tadi ada dua, cuma saya kasih yang then saja di situ. Ini yang await. Ya, ini yang pakai then. Ya, ini masuk lagi ke asinkronus yang di minggu lalu sudah pernah diajarkan. Kita bisa menggunakan dua penggunaan gitu ya. Pakai then atau pakai kalau di taruh asinkronus di fungsinya kita bisa pakai await. Nah, karena pemanggilan data itu akan lama, maka dia bentuknya asinkronus nantinya. Oke, jadi ini untuk cara handling responnya. Jadi responnya kemudian langsung dibentuk menjadi JSON. Ini dicontohkan di situ, datanya sudah yang bentuk JSON. Ini bentuknya objek respon. Kemudian dari objek respon langsung bisa dibentuk JSON. Kemudian kalau sudah menjadi JSON, nah ini mungkin eh, di return gitu ya, JSON apa begitu. Jadi anggota dari JSON ini sudah langsung bisa diakses di sini. Ya. Nah, kita nanti akan menggunakan bentuk seperti ini juga untuk menangkap API yang ini. Oke, kita akan lakukan di halaman baru. Jadi siapkan dulu halaman barunya. Mungkin bentuknya stateful ya, stateful pakai render. Ya, stateful pakai render. Disiapkan page baru atau screen baru. Bentar, saya belum buka. Misalkan dibuka project yang kemarin. Navigation ya kayaknya. Navigation.
Ini saya sudah bikin popular movie, misalnya namanya popularmovie.js, ya ditaruh di folder screen, disamakan dengan screen-screen yang lain. Satu-satu dengan kuis, ada produk, kemarin produk detail juga. Oke, mungkin style setnya belum dikasih dulu, nggak apa-apa. Saya sesuaikan dengan yang di slide, tanpa style dulu gitu ya. Saya taruh di chat. Ya, stirnya juga masih kosong. Nanti kita isi variabelnya. Sama style sheet-nya juga kita belum masukkan. Oke, silahkan dibikin. Terus kita buat juga menunya ya. Menunya kemarin ada di app.js. Ya, menunya ada di app.js. Di import dulu untuk apa tadi namanya? Popular movie. Screen popular movie juga. Taruh di bawahnya kuis ya, terakhir kayaknya kuis. Nah, ini. Oke, dicoba dulu. Ya, ini baru ngetes halamannya apakah berhasil dibuka ya, dari menu. Oke, menunya popular movie, klik, ada teksnya. Saya ada teksnya, mungkin belum, ya belum menggunakan teks di sini, jadinya error.
Nah, ini sudah popular movie. Oke, nah berikutnya kita akan baca data dari API yang menggunakan fetch data ini. Nanti fungsi fetch datanya kita panggil saat di init state ya, constructor. Di slide-nya nggak ada. Jadi ini seperti bentuk yang ada di slide ini tadi. Ya. Ini kan fungsinya saya taruh di sebuah fungsi namanya fetch data. Ini juga diambil dari contoh di sini tadi. Nih. Mungkin di tempat lain diambil juga dari situ, yang intinya menggunakan fetch ini, kemudian menggunakan then yang responnya dimasukkan ke JSON, diambil respon.json ini sebagai res JSON. Ya, cuma beda dari JSON saja, ini res JSON, resource respon JSON gitu. Nah, kemudian dicoba untuk ada variabel tes gitu ya. Tes ini ditaruh di yang tadi ada teks tadi, ditaruh di situ. Nah, biar kelihatan dia berubah, saya taruh di set state. Gitu. Jadi disiapkan mungkin variabel tesnya dulu. Nah, jadi di set state ini dikasih variabel test dulu yang isinya mungkin pertama menunggu API gitu ya. Kemudian teksnya di sini ya isinya adalah teks tadi. This dot state dot text. Ini dulu. Pertama akan isinya menunggu API. Nah, ini ya, menunggu API. Jadi awal dia akan tulisannya menunggu API, setelah nanti baca API-nya selesai, dia akan berubah. Nah, di sini kita buat untuk membaca API-nya dengan fungsi fetch data namanya. Nah, di copy, copy dari sini. Copy-nya saya dari sini aja. Saya taruh di chat ya. Jadi alamatnya diganti dengan yang tadi, dikopas saja dari browser yang tadi ini. Ya, jadi dia akan baca JSON-nya, kemudian JSON-nya langsung diubah menjadi bentuk JSON. Dari yang objek menjadi bentuk JSON. Di sini sudah bisa kita akses
ini JSON.data gitu ya. Data diambil dari ininya tadi. Mana tadi? Ya, ini. Nah, ini JSON.data. Misalkan kita kasih JSON.result, ya kita akan mendapatkan string sukses itu tadi. Ya, misalkan ini JSON.result, kita juga bisa untuk mendapatkan string sukses. Ya, di sini kita coba untuk ngambil JSON.data. Data ke 0.title, jadi dia nanti akan mengeluarkan ini data ke 0 title Sin City Attempt to Kill. Nah, kita bisa akses apapun di sini kalau memang ini sudah bentuk JSON yang sesuai gitu ya. Kita nanti bisa coba ini masukkan data ke satu, kedua, overview misalkan di sini. Bukan title tapi overview juga bisa. Ya, kita coba nanti. Ya, sampai kalau ini sudah bisa berarti kita sudah mendapatkan JSON secara keseluruhannya. Nantinya kalau ini sudah sukses, berikutnya kita bikin untuk membaca seluruh datanya dibuat dalam bentuk apa, flat list. Ya, ini dipanggil saja di constructor fetch data gitu ya. Kita coba. Nah, ini tadi pertamanya tulisannya menunggu API, kemudian langsung berubah menjadi ini. Sin City Attempt to Kill for itu adalah data ke 0 title. Nah, misalkan kita ganti ya data ke 1 overview. Ini nanti akan mengakses data ke 1 overview on Apocalypse. Nah, itu. Sampai data terakhir harusnya sudah juga bisa diakses juga ya. Harusnya sudah kita terima juga. Data terakhir nomor 61. Ya, Suicide Squad judulnya. Misalkan kita ambil homepage-nya. Data ke 61. Homepage. Data ke 61.homepage. Nah, ini ya, www.suicidesquad.com ya, sama ya dengan datanya di sini. Itu jadi membuktikan bahwa sudah semua JSON datanya kita bisa akses begitu di sini. Oke, silahkan dicoba dulu. Yang sudah bisa coba untuk menampilkan sebagai flat list. Nah, kita bikin mungkin di sini nanti kita set state-nya di bentuk sebuah array langsung. Ini bentuknya array langsung. Array langsung.
Jadi yang tadi cuma ambil variabel, satu variabel string, kita ganti menjadi data di sini. Jadi yang diambil langsung data ini dimasukkan seluruh resjson.data. Resjson.data tadi kan sudah array gitu ya. Nah, ini kita siapkan array penampungnya. Nah, di sini langsung data. Jadi nanti setelah API-nya terbaca, data ini sudah berupa array. Nah, kita akan baca data ini untuk menampilkan dalam bentuk flat list. Ya, dinamakan fungsi showData misalnya. ShowData dikirimi data di sini. Saya kopas dari sini aja. Oke, saya taruh di chat ya. Flatlist sudah diajarkan di pertemuan-pertemuan kemarin ya, untuk membuat secara looping begitu sejumlah array. Jadi datanya ini adalah array, kemudian dia secara otomatis ngelooping merender tiap isi array-nya. Ya. Di sini dicontohkan, kita tampilkan title-nya dulu. Yang menggunakan render item, setiap itemnya akan ditampilkan dalam bentuk ini. Teks saja dulu yang diambil dari item.title. Nah, so data ini akan kita taruh mungkin di menggantikan teks ini ya. Ini kalau mau bagus mungkin gini aja. Tes, tesnya tadi juga masih dipakai menunggu API. Nah, di sini tesnya menjadi misalkan sukses. JSON. Ya, untuk nyoba saja yang bentuk apa? Suksesnya tadi. Result ya. Result. Jadi tesnya nanti diisi dengan kata-kata dari resultnya ini. Kemudian di bawahnya baru data. Nah, jadi kita panggil baca data, kita tampil data. Show data. Kita panggil show data di sini. Show data dikirimi this.state.data. Ya, ini mungkin biar lebih independen saja. Jadi parameternya bisa dikirim dari pemanggilnya, ya, biar lebih independen. Bisa dipakai untuk data yang lain begitu. Gini ya, ditampilkannya. Oke, yang di slide teksnya dihapus kayaknya. Teksnya belum. This show data, this state data ya, sama ya. Kita coba.
Oke, kita belum menambahkan flat list. Jangan lupa ditambahkan flat list di importnya. Oke, restart lagi. Nah, ini sukses itu tadi yang tes. Bawahnya adalah nama-nama dari API, ya, title ya. Diambil dari title. Oke, begitu. Nah, kalau sudah bisa, kita tinggal fokus ke tampilannya ini. Tiap itemnya mau ditampilkan bagaimana di render item. Ya. Jadi ini sudah berhasil mengambil data. Yang baru kita tampilkan hanya yang ini, title-nya saja. Ya, silahkan dicoba untuk membuat bentuk lain. Kalau di slide, ya ada bentuk begini. Ya, dicontohkan menggunakan card yang diambil dari React Native Element. Ya, karena posternya nggak ada, jadi kita ambil saja dari apa kemarin namanya, Kisti. Oh, error enggak. Yang lain yang sudah nggak error dicoba ya, bikin seperti ini. Ya, ini diambil saja fotonya dari. Bentar, kemarin kita sudah pernah ambil foto-foto itu dari di About ya kalau nggak salah. Place Kitten. Nah, Place Kitten. Ambil dari Place Kitten gitu. Jadi bentuknya menggunakan React Native Element. Bentuk card. Nah, bentuk ini. Yang Hello World ini. Contohnya Hello World itu ada di sini. Yang ini. Ya. Mungkin disiapkan buttonnya juga boleh. Nantinya kita klik untuk masuk ke detailnya. Jadi yang ditampilkan judul, gambarnya diambil saja langsung dari Place Kitten tadi. Kemudian ini overview. Begitu. Ya, kopas dari sini untuk strukturnya. Oke, coba dulu ya. Saya cek punyanya siapa tadi? Sandro Yosua dulu. Oh, saya share screen nggak, Pak? Errornya itu ini. Dia bilang show data is not defined. Padahal di Visual Studio Code saya itu sudah ada show datanya. Tisnya belum. Ada tis itu. Nah, itu depannya sudah ada tis. Tis. Oh, Data. ini ya. Bukan di itu, di baris 43. Baris 43. Tis.showdata. Ya. Oh, dia bilang itu, Pak, failed to fetch. Saya selesai itu. Coba di restart. Oh, failed to fetch berarti. Yang tadi bisa padahal. Saya tes itu bisa sih, Pak, yang bayar.fun itu.
Yang tadi yang Pak masih satu ini tadi bisa ya. Satu Kalau yang title. yang itu tadi maunya cuman itu Pak, yang masuk tunggu API. Dia yang jadi yang JSON data Mm-mm. array 0 dot apa itu tetap tidak ganti, tetap selalu tunggu API. Sudah. Hmm, itu linknya hybrid. Memang pakai hybrid mungkin ya. Coba di kopas itu. Oh itu kok itu. Oh iya Pak, nggak perhatikan Pak, kalau taruh linknya salah. Gitu. Thank you Jack, terima kasih Pak, sudah bisa. Oke, oke. Ya kan yang lain ya, yang error. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Yang tadi teks kita ganti card ya. Kita ganti card, kopas saja dari sini. Ini teksnya diganti card. Keywordnya diambil dari item title ya. Image-nya ini kalau yang prescription tadi pakai uri-uri gitu. Ya, kalau require ini ada filenya ada di lokal. Di internet kita pakai uri titik dua alamatnya. Ini kemarin biar di random. Nggak tahu di random apa enggak. Mungkin nggak di random sih. Yang di random kan yang foto orang itu ya. Avatar yang di random. Yang ini kayaknya enggak. Dia akan tampil itu tuh terus. Ini height-nya, ini width-nya, ini height-nya. Ya, mungkin kalau kebesaran dibagi dua saja. Kemudian teks ini diambil dari overview. Overview. Ya. Misalkan ada teks lagi untuk link. Ya, bisa diambil dari homepage tadi. Atau biarin dulu overview dulu aja. Kemudian button. Nah, ini misalnya nanti kita pakai saat manggil detail gitu. Detail. Coba dulu. Oh, ini menggunakan React Native elemen ya. Biar lupa. Kita pakai card tadi. Sama apa? Ini punyanya React Native. Terus teksnya juga sudah. Ini card saja kayaknya. Card diambil dari React Native elemen.
Popular movie. Icon, icon. Ini dari React Native dalam. Aduh, kok ada di gambar tulisannya? Image. Oh, teksnya di dalam image ya ini. Bukan begini. Cut image-nya sendiri. Selesaikan di sini. Bawahnya baru teks. Tentunya beda dengan yang di copy tadi. Nah, ini memang dia di dalamnya cut image. Ya, kayaknya bukan yang ini bentuknya. Jadi teksnya ada di dalamnya image ini. Implemented with text and button as children. Children dari image. Ya. Kalau mau bentuk begini harusnya yang ini. Image-nya diselesaikan dulu. Kemudian baru ada teks, baru ada button. Ini saya coba lagi. Ikonnya nggak ada ya. Oh, ini button dari ini dia. Bukan button di React Native, tapi button yang ada di React Native Element. Buttonnya React Native nggak punya icon. Kalau buttonnya React Native Element dia ada icon. Nah, ini bentuk kurung Kurawa. Kurung siku. Bukan kurung ya, tanda apa ini? Lebih dari sama dengan, tidak sama dengan gitu ya. Bisa diganti bentuk lain di sini, name-nya ini. Ya, itu ada di icon di sini. Kemarin belum sempat coba ya. Mungkin bisa pakai bentuk yang lain. Usage-nya mana? Nah, misalkan ini. Drawing. Heartbeat. Nah, heartbeat coba. Nah, heartbeat. Nih, kok tanda tanya. Heartbeat gak dikenal. Nanti dicek lagi ya. Untuk nama ikonnya yang bisa langsung dipakai yang oh ada importnya. Importnya sudah tadi. Oh yang ini drawing. Nanti dicek dulu apa kita ambil yang nama-namanya dari mana. Nah ini drawing itu betul begitu. Orang mau mendayung ya. Daftar ikonnya harusnya bisa dilihat di suatu tempat. Nah, mungkin dapat dari sini juga. Coba ya, misalkan ini login outline.
nggak dikenali juga. Nanti dicek lagi deh. Oh, L-nya besar. Nggak tahu deh. Nanti dicek lagi ya, teman-temannya Rowing ini di mana. Dia ada di salah satu yang tadi harusnya. Salah satu yang ada di sini tadi. Mana? Nggak tahu di mana. Mungkin dari sini, Pak. Beberapa harus ada install dulu ikonnya ini. Harus install icon dulu kalau kayaknya untuk yang bisa macam-macam. Beberapa sudah ada, dicek dulu ya. Sementara begitu dulu aja. Oke, dari bentuknya tadi sudah bisa dilihat bentuk begini untuk tiap-tiap row-nya. Tiap-tiap row bentuknya begini. Nanti kalau ada field untuk poster ya lebih bagus ininya, bisa kita kasih poster gitu. Ya, suksesnya mungkin bisa kita hapus ini buat nyoba saja tadi. Jadi kita sudah bisa membuat semacam list bentuk card gitu ya untuk yang diambil dari database. Nanti minggu depan kita coba untuk kliknya ini menampilkan detail dari movie-nya ini. Sama mungkin ada searching gitu ya. Kita untuk filtering. Itu dulu. Saya tadi belum taruh di chat untuk update show datanya. Show data. Nanti dicoba-coba lagi yang ikonnya ya. Saya juga akan coba ikonnya ini cara cari nama yang sesuainya di mana. Oke, silahkan dicoba untuk mengupdate show data yang tadi sebelumnya teks, kita ganti menjadi card. Oke, pas masih ada satu SKS digunakan untuk menampilkan data aktor. Ya, ini bentuk yang lain Axios. Tapi kita harus install Axiosnya dulu. Ini cepat saja yang Axios pengenalan saja ya. Kita harus install dulu npm install Axios, kemudian ya cara pakainya saya yang agak berbeda. Tadi ada get begini kalau misalkan ada parameternya, kemudian ada den. Nah, ini dennya tadi dipasukkan di yang kita pakai tadi, sama mirip dennya. Responnya kita taruh di sebuah objek, kemudian di objeknya di den lagi menjadi ini. Jadi ini dikopas saja nanti ke Axiosnya ini, ke sini. Gitu. Juga ada fungsi yang bentuknya asinkronus juga, async await. Kemudian untuk yang post juga ada, cuma ini masih perdebatannya cukup panjang ya. Ada banyak masalah di saat post ini. Ya, untuk Axios. Secara dokumentasinya dia hanya begini, tapi saat kita ambil di PHP ini kosong dia, kosong, nggak masuk. Nah, cara-caranya ada beberapa cara yang didiskusikan di link ini. Dan itu cukup mengganggu karena kok jadi susah penggunaan. Ya, minggu depan kita coba untuk yang post mungkin yang enak pakai yang mana. Kalau enak pakai yang Axios ya coba kita pakai Axios. Kalaupun kita tetap pakai Fetch juga nggak apa-apa gitu ya. Ya mungkin yang Axios ini dia punya kelebihan yang ini. Dia bisa multiple concurrent request. Jadi ada banyak request yang dikerjakan secara concurrent. Bisa dikerjakan secara concurrent langsung. Promise.all
dia baca account langsung juga baca permission. Ya, begitu. Jadi kalau selesai semua, dia akan melakukan then-nya ini. Jadi dua-duanya sudah selesai, baru dia mengerjakan perintah suksesnya begitu. Ya, mungkin nanti dicoba sendiri, atau mungkin minggu depan kita coba yang Axios. Ini masih yang lagi, tercopy lagi kayaknya. Oh enggak, yang tadi Axios kita lewati ya. Ya, yang tadi Axios kita lewati. Kita langsung ke sini. Oke, ini jangan-jangan saya salah naruh tempatnya. Oh sudah sih, betul sih. Yang tadi bukan Axios ya, yang ini yang pakai fetch. Ya, yang Axios yang di sini. Oke, betul. Sekarang exercise. Ya, cukup waktunya untuk satu SKS. Nanti saya tambahin satu SKS lagi di tempat ULS-nya. Dengan cara yang sama seperti tadi, bikinlah untuk menampilkan aktor nama aktor gitu. Karena cuma ada datanya cuma satu field saja, jadi ya mungkin ditampilkan namanya saja, nggak usah bentuk card begitu. Atau kalau mau bagus mungkin bisa pakai bentuk dikasih ada avatarnya begitu di sampingnya. Mana ya? Yang upaya elemen tadi. Yang ada bentuk badge ini ya mungkin ya. Atau chip yang ada di depan tadi. Nah, kayak bentuk begini maksudnya. Ada avatar kecil, kemudian nama, avatar kecil nama. Ya, avatarnya bisa di random dari avatar kemarin. Ya, tapi untuk dicoba saja kalau mau menggunakan ini. Tapi yang di sini cukup menampilkan saja. Ya, cukup menampilkan saja nama aktor aktrisnya begitu. Ya, gampang sekali, tinggal copy-copy, diedit-edit. Itu ya. Lebih-lebih ini satu SKS sebenarnya. Jadi saya sudah siapkan tempatnya di ULS. Exercise week 8. Saya tambahin saja deh. Empat 14 ya. Ini keliru tadi ternyata saya ngasih jamnya juga. Ya, tapi saya yakin kalian 15 menit aja selesai sebenarnya. Oke, yang dikumpulkan apa tadi namanya? Popularactor.js ya, diambil dari tabel person. Itu C apa? API-nya nggak perlu dikumpulkan. Saya bisa lihat sendiri API-nya. Saya bisa jalan-jalan di masing-masing folder ini. Nah, untuk lihat API masing-masing. Jadi nggak perlu dikumpulkan. Itu ya. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa nilainya 10 poin ya. 10 poin. Jadi yang kemarin itu kita ada berapa? 10%. Kemarin ada latihan 1, kemudian ada yang ini nggak ada. Kemudian exercise 4, exercise 5. Jadi 3. Masing-masing ini 10% kemarin. Jadi mungkin kalau
nilainya sudah bagus tapi kok masih kurang, ya mungkin karena tidak mengumpulkan di sini dan di mana tadi? Di sini dan di sini. Itu. Begitu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk yang lebih advance lagi tentang select berparameter, select dengan nested JSON. Ya, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan ya. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Oke, Makasih, Pak. banyak.